Hai, ketemu lagi bersama aku, Nabil. Biasanya aku kan interview orang. Nah, kali ini temenku punya inisiatif, katanya aku yang mau diinterview. Aduh, jadi gimana ya, agak deg-degan, bingung mau jawab apa dong. Tapi nggak apa-apa deh, aku jawab semua pertanyaan dari temenku Susi. Ini Susi temenku guys, yang kemarin di video sebelumnya dia di interview tentang cerita orang Indonesia yang punya dua kewarganegaraan, tapi bukan warga negara Indonesia salah satunya. Satu warga negara Finland, satu warga negara Amerika. Tonton ya guys video sebelumnya. Hai. Jadi latar belakangnya kenapa saya mau interview kamu, karena kan sekarang kan kamu banyak ada di YouTube. Jadi orang tuh pengen tahu siapa sih Nabil ini, siapa gitu. Iya. Jadi kita pengen tanya siapa kamu. Kalau saya ya udah tahu kamu. Saya kenal dengan Nabil waktu dia pertama kali pindah ke Finland. Dia request teman ya di Facebook ya. Terus saya pikir, siapa ini orang Arab? Wah, males banget kan ya, apalagi kalau scammer mau ajakin kawin Eko. Tergantung sesama wanita, walaupun wanita berjenggot. Iya, terus dia join komunitas Indonesia di Finland. Terus dia mulai nulis komen bahasa Indonesia. Terus saya pikir, oh dia orang Indonesia, bukan orang bule yang mencari pasangan dan mau Kok bule kota? Summer from me gitu loh. Nah, jadi gitu. Jadi ini latar belakang kita kenalan. Akhirnya kita kenalan. Jadi teman, kita selalu teman baik. Dulu waktu saya tinggal di sini, kita kalau ngobrol 3 kali sehari. Ya Allah, kayak orang minum obat. Kayak minum obat. Kenapa sih? Apa sih yang kita ngomongin? Kenapa mesti 3 kali sehari? Ada aja ya. Ada tiap hari telepon gitu ya. Sampai pusing. Iya. Jadi begitu. Tapi nggak bosan. Iya, nggak bosan ya kita kalau ngobrol. Soalnya ada aja yang kita Ada di topik ngobrolin. Terus kadang-kadang kita ngobrolin cuma untuk ketawain diri kita sendiri aja kan. Enggak gosip lo guys. Ya gosip kadang-kadang. Seringnya gosip. Seringnya gosip. Ya, oke. Sekarang gini. Jadi saya mau tanya tentang Nabil. Siapa sih kamu Nabil? Gimana? Aku adalah seorang gadis Jawa. Gadis Jawa. Aku seorang orang Indonesia tapi keturunan Arab ya, dari Yaman. Terus seorang gay dari Jawa yang pindah ke Jakarta. Setelah itu walaupun udah pindah ke Jakarta, berusaha mencari jati diri. Akhirnya cari-cari bule dari internet, ketemu bule lah orang Finland, terus pindah ke Eropa, begitu loh guys. Jadi itu yang mendorong Nabil untuk meninggalkan Indonesia. Ya, karena aku sama keluarga dipaksa ya buat nikah gitu sama cewek ya, karena nggak bisa ya. Terus ada temanku kebetulan Johan, dia udah dapet orang Finland duluan. Terus Johan lagi diomongin. Ya pokoknya dia udah dapet orang Indonesia dulu, nanti protes orang. Terus aku nanya, gimana kok kamu bisa sih dapet bule gitu? Aku loh di Indonesia nggak laku dapet bule sukanya sama orang Indonesia lagi, nggak suka sama orang Arab karena aku Arab. Terus kata dia, kalau bule suka sama orang Arab pasti dia ke negara Arab, nggak akan ke Indonesia. Iya sih. Akhirnya coba lu cari dari internet, akhirnya iseng-iseng cari dari internet. Nah, nggak langsung dapet sih, kepengennya orang Swiss, nggak dapet, Jerman nggak dapet, Belanda nggak dapet. Akhirnya coba Finland, rezekinya di sini. Kok berdasarkan negara nyari cowok? Ya iyalah, terus mau dapat laki dari ini, dari bukan berdasarkan, mana? oh ini cakep mau kenalan gitu. Iya, kan online-nya di dating site-nya itu. Kan nyarinya di negara mana gitu. Oh gitu, ya maaf saya kan wanita zaman dulu nggak ngerti begituan. Ya tetap lah cari yang good looking gitu, tapi ya tetap harus cari ya yang selera kita lah. Kan kita namanya kalau
dapat pasangan kan bukan buat satu malam, walaupun kadang-kadang buat satu malam ya. Maksudnya ya untuk beribu-ribu malam gitu. Iya. Walaupun aku pasangan Kayak gak ada yang Abu Nawas melebihi dong, ya. 1000 malam. Kayak Abu Kurang Nawas dari dong, 1000 ya. malam. Kurang dari 1000 malam out. Ya ampun. Jadi terus kamu kenalan sama cowok, akhirnya tuh cowok sampai klepek-klepek gitu ya. Akhirnya. Nah, iya kebetulan gue nyapa dia, halo how are you? Langsung dia tergila-gila sama aku. Terus aku dibikinin dulu kan, aku nggak punya Skype, bikinin Skype. Terus ngobrol sama dia tiap hari. Baru seminggu kenal, udah dikirimin angpau guys. Enak sekali. Awalnya enak, belakangan gak enak. Belakangan gak enak. Biasanya bule kalau awalnya manis, belakangnya busuk. Belakang Kalau awalnya begitu ya. kurang, biasa aja, belakangnya manis gitu. Gitu ya. Tapi nggak semua sih, rata-rata aja. Terus akhirnya setelah beberapa bulan ini akhirnya ke Finland. Kenal dia kayaknya bulan apa ya? Kenal bulan Agustus 2009. Terus habis itu Oktober ngeplay visa ditolak. Nah, terus kan belum pernah ketemu ngeplay visa. Dia maunya aku langsung ke Finland. Terus aku bilang kita harus ketemu dulu, kalau nggak bisa langsung ke Finland. Tetap dia maksa suruh ngeplay visa ditolak. Pas lagi di interview ditanya, oh dia udah punya anak nggak? Dia udah punya anak. Terus kata orang yang biasanya, anaknya di mana? Di kota mana? Oh di luar kota. Kota mana? Oslo, gue jawabnya. Oslo itu di Norway, bukan di Finland. Harusnya Kuopio ya, karena tinggal di Kuopio. Sama namanya ya. Orang namanya orang belum pernah kemana-mana kan, belum pernah ke Eropa, nggak ngerti ya. Udah visanya ditolak. Waduh, gue sedih banget bisa ditolak. Terus gue bilang, kalau lu gak datang ke Indonesia, gue gak mau kenal lu lagi. Akhirnya dia datang. Oh, dia datang? Datang. That's nice. Datang bulan apa ya? Kata gue tuh kawinannya kapan ya? Pokoknya 2009 akhir, kayaknya Oktober apa November. November dia datang ke Indonesia. Iya, November. Pas kakak gue kawinan lagi, jadi dia gue tinggal itu. Aduh, ribet deh. Laki datang, kakak gue kawinan. Jadi kan apa ininya terpencar gitu. Kebetulan nikahnya di Depok kakakku. Di Depok, negara mana tuh? Nggak kenal saya. Tempat mbak tinggal dulu. Nah terus akhirnya setelah itu ke Bali, honeymoon ya di Bali. Stres lah di Jakarta. Dia pertama kali datang ke Jakarta, aduh pusing kata dia. Kok ini polusi, kok banyak orang. Namanya di Finland kan kosong ya, negaranya sepi gitu, nggak rame kayak di Jakarta. Dia stres. Akhirnya gue bilang, ayo udah kita ke Bali aja. Nah di Bali suka dia, boleh suka lah di Bali. Ngomong-ngomong ini on kan? On dong. Oke, jangan sampai salah. Soalnya kejadian waktu itu. Itu kelihatan detiknya. Iya. Terus habis itu ya setelah itu dia pulang. Tapi sebelum pulang dia ke embassy dulu, bilang ke pegawai di sana, kalau ini anak ngeplay visa tolong dikasih gitu. Nah waktu gue ngeplay sendiri kan pegawainya judes-judes. Begitu gue bawa bule, pegawainya baik sekali. Gue kurang ajar tuh pegawai. Kata gue lagi, itu orang Indonesia yang di depan. Biasa waktu gue datang sendiri gue dicuekin, dijutekin. Begitu gue bawa bule, baiknya minta ampun ya. Minta orang Indonesia ya guys. Kalau lihat bule, langsung ya. Wow. Bulenya jadi langsung superior. Padahal nggak bagus kan. Semua orang itu sama. Iya, betul. Gitu. Terus apa lagi Ibu? Iya, nah Terus ke Finlandnya gue setelah visa dapat sebulan ya. Pertama ngeplay 3 bulan ditolak, akhirnya sebulan. dapat sebulan. Oh. Makanya begitu sampai Finland ya 2010 bulan April. Udahlah langsung menikah, nggak balik lagi karena ribet ngurus visanya guys gitu. Dia bilang kayak udahlah langsung menikah aja, nggak usah balik-balik lagi. Jadi kamu langsung dapat izin tinggal. Iya. Dulu masih gampang sih, tinggal 2 bulan ya kayaknya. Iya. Terus gimana itu? Kamu kan dari
dari Jawa terus pindah ke Jakarta, terus tiba-tiba pindah ke Europe. Gimana? Nah, Gimana iya. ininya, kesan-kesannya, apalagi pertama kali datang ke Finland tuh apa yang kaget atau gimana? Kagetnya dingin ya, padahal waktu itu bulan April. Bulan April itu cuma 10 derajat Celcius. 10 itu kalau menurut orang sini udah anget ya. Karena aku dari Jakarta yang panas, wih aku kedinginan. Udah gitu sama mantanku dikasih jaket yang tipis lagi, wih jadi aku kedinginan nggak kuat. Aduh ini dingin sekali, dingin sekali. Terus dia bilang nggak apa-apa lah, dia orang Finland biasa dingin ya. Iya, betul. Dia nggak ngerti kalau badan kita ini badan orang apa? Badan 40 derajat ya, Bo? Ember badan badan orang ini kan daerah tropis gitu, jadi beda Bo. Nah, gue kedinginan, aduh nggak sanggup lah, dingin banget. Itu baru bulan April akhir itu udah hangat sebenarnya 10 derajat. Nah terus nggak betahnya karena kok sepi, padahal tinggal di pinggiran Helsinki sih, Etelhaga. No, ya. Kok nggak ada orang mana? Biasa di Jakarta banyak orang, kok nggak ada orang. Terus kalau ke supermarket kaget, produknya kan beda semua, jadi gue bingung mau beli apa gitu. Iya. Bingung, kok ini nggak ada, itu nggak ada. Aduh, jadi mau makan juga bingung, nggak bisa masak karena kan di Jakarta nggak pernah masak, kan tinggal ke warteg aja banyak tinggal beli. Ingat nggak kalau naik kereta itu kita bingung loh, kok sepi ya, kok nggak ada yang jualan. Nah iya itu benar. Gue sepi, gue bingung. Oh dulu nggak naik kereta, dulu belum ada kereta kan dari airport ke. Dari airport, kota. oh belum. Iya. Masih naik bus. Nggak pernah naik Dijemput kereta, mobil, pernah nggak iya. naik kereta keluar kota? Oh iya pernah ke Tampere, Iya. ke tempatnya Iya. Johan. Lain kan, lain kayak. Iya, karena temennya si Johan di Tampere, Oh. jadi 2 minggu sekali pasti gue kesana kan, nggak ada temen di Helsinki dulu. Sekarang Johan yang kemari ya, Po. Kebalik ya. Biarin aja kita omongin Johan. Dulu aku yang kesana karena nggak ada temen guys. Iya. Sekarang begitu, udah banyak temen di Helsinki, udah nggak pernah ke luar kota, paling keluar negeri lah jalan-jalan. Iya. Cari suasana. Cari suasana ya. Terus jadi Nabil itu betah tinggal di sini. Sekarang Betah. Iya, Terus sekarang betah, awal-awal enggak lah. Terus gimana itu? Apa kan kita mesti adaptasi kan budayanya kita, budayanya Finland. Nah, iya gimana itu. itu? Nah. Gimana tuh ceritanya? Awal-awal pokoknya kalau bangun tidur itu pagi-pagi bangun tidur, aku di mana karena semuanya beda banget, apalagi summer. Kan awal-awal kan spring itu udah terang, summer terang, malam juga terang. Jadi gue stres nggak bisa tidur. Ini kok udah jam 12 malam masih terang. Nah kalau di Indonesia kan beda, malam gelap, siang terang, udah gitu. Kalau di sini summer terutama ya, malamnya kan terang juga, jadi kesusahan buat tidur. Terus mantanku juga rumahnya nggak ada gorden sama dia, jadi terang-terang aja. Jadi gue susah tidur lah. Aduh udahlah, pokoknya ya gitulah, beradaptasi sama pasangan, punya pasangan bule. Bahasa Inggrisku dulu nggak bagus, bahasa Finland belum bisa, mantanku juga bahasa Inggris nggak terlalu bagus. Jadi kita misunderstanding terus, berantem setiap hari. Aduh stres lah udah pokoknya. Jadi bule itu nggak semua bule bisa bahasa Inggris ya? Iya, dia bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus, bisa, cuma ya begitulah, bahasa Inggris yang broken English gitulah. Aku juga dulu kan di Jakarta ya jarang pakai bahasa Inggris, jadi bahasa Inggrisku juga masih pas-pasan. Padahal lahir di London ya? London Kerto. kata temanku bilang London Kerto. Nah, akhirnya setelah dapat izin tinggal baru sekolah, belajar bahasa Inggris sama bahasa Finland. Paginya bahasa Finland, siangnya bahasa Inggris, pulang-pulang kepala mau meledak lah. Belajar dua bahasa sekaligus. Oh my god. Ya iya, karena bahasa Inggris juga nggak bagus dulu. Iya. Ya maklum lah, namanya kan ini. Terus gimana bisa survive di sini? Maksudnya kan harus gimana Nabil bisa memutuskan kerjaan apa yang sesuai untuk Nabil, yang lebih baik untuk Nabil, gimana gitu. Karena tadinya kan di Indonesia udah kerja masak, terus aku pikir selesai sekolah bahasa kerja masak aja di sini. Nah, kerja masak jadi entrepreneur, pernah kerja sama orang nggak cocok karena
ya bosnya nyebelin lah, jahat lagi bosnya. Ya ada pengalaman, nggak semua boleh baik loh, ada yang jahat loh. Akhirnya aku memutuskan kayaknya lebih baik jadi entrepreneur aja deh daripada kerja sama orang gitu. Terus kerja jadi entrepreneur ya awal-awalnya susah sih ya, karena itu kendala bahasa belum lancar, bahasa Finlandnya. Terus belum pernah ada pengalaman kerja, jadi ya nggak ngerti gimana caranya mengatasi customer Finland itu seperti apa. Terus banyak customer yang rasis pastinya. Kayak misalnya udah booking terus begitu ngelihat aku orang asing cancel. Oh asik, betul. Ada terus ada juga yang mereka udah beli lah ya korti kayak gift card gitu. Begitu tahu aku muka orang Timur Tengah, dikasihin ke temannya. Customerku ada yang bilang, ini aku dapat gift card dari temanku gara-gara dia takut lihat kamu, takut diperkosa. Ya ampun, cewek. Yang ada gue yang minta diperkosa sama cowok, bukan merkosa cewek guys. Oh, cewek takut. Cewek takut karena mukanya kan Arab. Oh iya. Iya kamu juga. Iya terus. Ya gimana? Iya enggak. Saya ingat kamu juga kan maksudnya suka jalan-jalan kan ke luar negeri. Saya baru ingat kamu kan punya, seperti saya bilang awal kamu mau kenal nama saya takut. Siapa ini Arab? Terus gimana kamu jalan-jalan ke luar negeri pakai paspor Indonesia? Gimana tuh? Wah itu selalu banyak gimana masalah. Ceritanya? Ke Turki masalah, mau balik ke maksudnya liburan ke Turki, mau pulang ke Finland, mereka nggak percaya, pikirnya aku orang Arab pakai paspor palsu melarikan diri ke Eropa. Gue dibawa kantor, di interview, gue bilang enggak, saya orang Indonesia, nggak percaya. Karena paspornya nggak sinkron sama mukanya guys. Tapi sekarang setelah paspor Finland ya lebih gampang sih. Lebih gampang ya? Paspor Finland kan elektrik gitu ya, mungkin digesek langsung semua infonya keluar. Langsung keluar, nggak kayak paspor Indonesia dulu kan belum elektrik. Sekarang kan udah elektrik. Iya juga kan mungkin mereka pikir Asia, paspor Asia itu ya lu sebagian mukanya Asia gitu. Padahal di Indonesia juga banyak orang Arab, ada orang Chinese, ya macam-macam kan. Gitu. Ya. Kamu bukan saudaranya yang di Arab itu kan? Siapa? Ya nggak tahu, orang Arab dong. Ya ampun. Ya orang Arab maksudnya. Terus gimana sekarang Nabil udah tinggal berapa lama di sana? Gimana apa selama ini kendala-kendala apa aja yang Nabil hadapi? Terus gimana cara solusinya? Kendala apa ya? Ya mungkin dalam kayak tadi sih udah sih pekerjaan. Dalam pekerjaan. Iya kan orang Arab, itu kan orang asing, terus laki-laki kan susah cari kerjaan, cari tempat tinggal. Jadi kita harus create job, nggak bisa kerja sama orang. Ya makanya karena aku juga job, which is good. Karena aku juga kebetulan kepribadianku kan bukan yang suka kerja sama orang. Gue itu kalau tiap kerja sama orang selalu berantem sama bos. Gue ini freehold gitu. Tapi kamu sekarang kan sedang sekolah kan? Sekarang sekolah. Gimana? Sekolah hairdresser gitu guys. Jadi hairdresser juga nanti kan entrepreneur. Entrepreneur ya. Kok bisa memutuskan untuk mencari ilmu lagi? Karena tadinya kan kerja massage, udah kerja massage berapa tahun. Terus gue bosen, gue kepengen ngerasain coba sekolah apa gitu. Masa nggak, maksudnya ya pernah sekolah massage juga di sini, tapi kepengen sekolah lain gitu. Gue cari ilmu lah gitu. Karena di sini kan nggak ada terlambatnya namanya kita sekolah. Mau umur berapa aja bisa sekolah, umur berapa aja bisa, kalau bosen kerja ini bisa ganti karir. Bisa gitu. Ganti karir ya, jadi bagus apa namanya, bukan banting setir, tapi ada alternatif lain. Maksudnya kamu bisa tetap massage dan kamu bisa jadi hairdresser kan? Bisa dua-duanya. Jadi kamu bisa menciptakan solusi untuk diri sendiri, mencari kerja sendiri, menciptakan kerja untuk diri sendiri. Itu kan sebenarnya yang selalu kayak pemerintah Finland selalu mendorong orang untuk menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri. Dan
kita kalau setahu saya ya dulu ya orang Asia itu memang rajin. Rajin bekerja, rajin menciptakan lapangan kerja sendiri. Jadi kamu salah satu contoh yang baik di sini. Jadi kalau di Indonesia kan kayak cari pekerjaan, lowongan pekerjaan tuh ada tulisan umur segini sampai segini, berpenampilan menarik, terus pengalaman ini itu wanita, jenis gender juga disebutin kan. Kalau di sini nggak boleh ada kerjaan menyebutkan gender, menyebutkan ras, menyebutkan umur, nggak boleh. Pokoknya orang menilai kita itu dari kemampuan. Nggak boleh kalau kamu udah terlalu tua buat kerjaan ini, nggak bisa. Kamu perempuan nggak bisa kerja ini. Kamu laki-laki ini nggak bisa kerjaan buat laki-laki, nggak boleh. Jadi mau kerjaan kuli bangunan sekalipun di sini kalau ada perempuan mau boleh ada perempuan jadi kuli bangunan. Terus ya kalau laki-laki yang jadi banci salon banyak banget lah pasti. Laki-laki hetero pun jadi kerja di salon banyak. Terus apalagi pokoknya pekerjaan di sini tidak ada gender. Nggak boleh pekerjaan ada gender, umur, terus ya pengalaman boleh lah ya, cari orang yang pengalaman boleh pasti. Iya, juga karena kan di Finland ini kan apa sih namanya, perempuan sama laki itu sama nilainya, jadi nggak ada derajatnya sama, jadi perempuan itu tidak pernah di bawah laki-laki, selalu sama, selalu. Jadi kalau laki-laki bisa begitu, perempuan juga bisa. Gitu. Itu bukan hanya karena feminis apa ya, itulah yang mereka ajarkan sejak dini. Kita perempuan bisa berbuat yang sama seperti laki-laki, maksudnya kerjaan berat ringan bisa semua. Kayak sekarang kan di Finland prime ministernya perempuan ya, cantik pula. Masih muda loh, 34 tahun. 34 ya? Oh my god, kok beda tipis sama gue. Beda tipis. Iya, terus jadi gimana? Sekarang udah di sini udah berapa lama? 10 tahun. 10 tahun gimana? Ada keinginan untuk kembali ke Indonesia? Aduh, kalau gimana? Pulang ke Indonesia kayaknya enggak, karena nomor satu aku gay. Namanya buat LGBT di sini kan lebih ibaratnya lebih dihargai, kita sederajat, terus gua kan kalau zaman hidup di Indonesia kan harus berpura-pura, nggak boleh nunjukin kalau aku homo. Kalau di sini tetangga tahu, semua tahu, orang nggak ada peduli. Terus ya pokoknya hak-hak LGBT di sini ya lebih dijunjung tinggi daripada di Indonesia. Terus kita benar-benar ya sederajat lah sama hetero gitu. Terus kita nggak pernah dianggap kita ini kaum sakit. Kalau di Indonesia kan dianggapnya kaum sakit, iya, kamu harus disembuhkan gitu. Lo harus berubah, menikah kayak ru'iyah atau apalah gitu. Kalau di sini ya aku bebas bisa menjadi diri sendiri, bebas bisa menikah dengan pasangan, mau kawin sama laki, perempuan, banci, bebas terserah. Ya sukanya begitu, nggak sukanya ya cuaca. Cuaca terlalu dingin, tapi dingin sih gue sebenarnya nggak masalah sekarang. Nggak sukanya kalau udah terlalu gelap. Oh iya. Kalau udah winter itu kan gelap sekali. Mungkin Oktober November ya, sebelum salju turun. November ya. Kalau salju udah turun nggak enak kan. Cuma sekarang udah jarang turun salju, global warming. Iya. Terus di sini kan banyak ya kalian banyak orang Indonesia yang kemari, kalian punya kayak on community juga dari LGBT Indonesia. Iya, sekarang banyak. Dulu waktu aku dateng cuma mungkin 4 ya. Gue, Johan, terus ada 2 lagi nggak perlu disebut. Terus? Nah, setelah aku dateng baru mulai pada berdatangan orang-orang baru gitu, gay-gay baru. Jadi banyak teman deh sekarang. Nah, sekarang udah happy. Ya, tinggi karena banyak teman LGBT juga. Gitu. Terus udah kenal orang-orang LGBT Indonesia yang tinggal di negara Eropa lainnya. Sekarang kan ada komunitasnya yang buat LGBT, diaspora LGBT Indonesia. Oh, ada? Internasional. Lu nggak masuk karena lu bukan LGBT. Nggak bisa ngelamar jadi ketuanya ya? Nggak bisa. Lu bukan LGBT. Pokoknya bukan cuma gay doang, lesbian, transgender. That's nice. Kalian internasional.
Ada yang kebetulan aku Ini kebetulan iya. Indonesia kan? yang di luar negeri. Oh, oke. Jadi ada yang di Australia, ada yang di Amerika. Tadinya khusus mau buat Eropa. Ya, akhirnya jadi internasional. Ada temanku Kosmas yang tinggal di Jerman. Dia cuma bikin khusus buat Eropa. Terus karena banyak yang dari luar negeri selain Eropa pengen masuk, aku bilang sama Kosmas, Makom, gimana kalau kita ganti judulnya Diaspora Indonesia Internasional, bukan Eropa lagi. Nah, terus dia bilang ya udah boleh, ada ganti internasional, banyak yang masuk dari mana-mana. Mana-mana, Malaysia lah, dari Australia, dari Amerika sekarang banyak, Kanada. Terus ya jadi grupnya lebih aktif lagi dari dulu. Iya. Ya tetap Eropa banyak. Ya bagus lah, saling sharing ya kan, saling nunjang, saling berbagi pengalaman. Bagus, akhirnya jadi kenal banyak temen yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Kayak misalnya ada misalnya aku mau ke Jerman, di kota mana? Oh ada si ini. Jadi kalau ke kota itu ada teman gitu kan. Nice. Mau ke Amerikanya mana? Di San Francisco, wah banyak. Yang tinggal di San Francisco ini dapat informasi. Dallas belum ada. Kalau dia Dallas, ya California, terus Los Angeles banyak sekarang dari Los Angeles. Dari mana-mana sih. Oh, that's nice. Itulah begini. Jadi itulah pertanyaan-pertanyaan yang kita pengen tahu dari Miss Nabil. Gimana. Jadi kalau misalnya ada LGBT Indonesia yang tinggal di luar negeri mau masuk ke grup Diaspora Indonesia Internasional, bisa hubungi aku, nanti aku add. Nah, that's nice. Jadi kita buat menjalin silaturahmi, berbagi info, nambah temen, terus ya jadi gimana saling kalau kita advice, sharing apa, berita apa, ya. Jadi walaupun kita di luar negeri tapi nggak ngerasa kesepian gitu. Dan nggak mungkin lupa sama bahasa Indonesia. Nah iya dong, masa aku lupa bahasa Indonesia, walaupun mukaku muka orang Arab tapi tetap dong hati dan jiwa raga Indonesia. Tetap Londo ya. London Kerto. London Kerto. Ya begitulah, begitu saja ini pertanyaannya yang sudah di list, sudah saya tanya semua. Oh iya. Iya, terima kasih banyak loh. Jadi sekarang netizen tahu siapa Nabil itu. Iya kan? Seorang Miss Universe yang tinggal di Finland. Iya. Nabil is nice, dia as a friend you're really nice. Terima kasih. Susi juga very nice. Aku walaupun udah nggak tinggal deketan tapi tetap menjalin silaturahmi sama Susi. Walaupun belum sempat ke Amerika guys, kemarin udah, kok kan udah paspor Finland mau ke Amerika summer tahun 2020 ini, nggak jadilah gara-gara corona. Iya, COVID-19 bikin kita semua banyak rencana yang terpaksa ditunda. Tapi yang penting kita sehat, yang penting ya. Alhamdulillah sih saat susah seperti ini, maksudnya saat corona seperti ini, pandemi, aku ada di Finland. Finland nggak terlalu parah di sini. Iya betul. Jadi ya, aku juga enak-enak aja. Mau pulang ke Dallas juga. Iya. Oke guys, gitu aja ya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus videoku sampai habis. Nyalakan tanda loncengnya juga, biar dapat info-info tentang video terbaruku. Terima kasih. Makasih loh Susi udah wawancara. Makasih. Bye-bye.